Baiklah, podcast kali ini kita akan membahas Lookism episode 432. Nah, di episode 432 ini kita diperlihatkan Yujin yang akhirnya membeberkan kelemahan Choi Dong-soo kepada Lee Ji-hoon. Tapi sebelum membahas Choi Dong-soo, Yujin membahas cerita tentang Lee Ji-hoon terlebih dahulu kepadanya. Mendengar cerita tentangnya membuat Ji-hoon tertarik. Tapi yang tak disangka, Yujin ternyata tahu fakta kalau Lee Ji-hoon pernah membunuh orang sebelumnya. Walaupun sempat mengelak, Yujin membongkar semua gerak-gerik Ji-hoon selama era generasi pertama yang ternyata adalah salah satu orang yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan dingin yang belum terpecahkan dan mengguncang dunia. Walau begitu, Yujin yang mengetahui informasi ini tidak berniat menggunakannya untuk melawan Lee Ji-hoon. Berhubungan dengan hal itu, Lee Ji-hoon akhirnya menyadari kelemahan Choi Dong-soo. Yujin menjelaskan 3 kelemahan terbesar Choi Dong-soo. Yang pertama adalah pemusnahan barang bukti, yang mana Choi Dong-soo adalah orang yang menutupi peran Lee Ji-hoon dalam kasus pembunuhan tersebut. Kedua, Choi Dong-soo menutupi insiden pembunuhan itu dengan menyembunyikan kasus tersebut, sehingga perannya dalam kasus pembunuhan itu menjadi tidak terpecahkan. Dan yang ketiga adalah ancaman atau yang bisa kita sebut dengan blackmail. Blackmail itu kayak ancaman kalau orang gak melakukan sesuatu sesuai keinginan yang mengancam, si pengancam bakal menyebarkan aib si korban. Dan sebagai balasannya, dia telah memanipulasi Lee Ji-hoon selama lebih dari 1 dekade. Awalnya, Yujin ini tak mengerti kenapa orang seperti Lee Ji-hoon malah bekerja sama untuk Choi Dong-soo. Tapi saat Yujin mengetahui hubungan antara Choi Dong-soo dan Ji-hoon, Yujin ini paham. Mendengar hal itu membuat Ji-hoon sadar kalau kelemahan Choi Dong-soo itu juga kelemahan Ji-hoon juga, yang tentu saja menjadi pelaku kasus pembunuhan. Saat Ji-hoon melihat Yujin sebagai ancaman dan ingin membunuhnya, Yujin menantang balik Lee Ji-hoon karena pertemuannya dengan Ji-hoon adalah rapat resmi yang terjadwal. Dan jika saja Yujin mati, rekam jejak yang keluar bakal menyeret Lee Ji-hoon juga. Tentu saja, masalah akan menjadi lebih besar dan sulit untuk Lee Ji-hoon tangani. Karena itulah, Yujin membuat kesepakatan bagaimana kalau Lee Ji-hoon dan Yujin bekerja sama untuk membunuh Choi Dong-soo. Walaupun Yujin tahu informasi tersebut bisa untuk menekan Ji-hoon, tapi Yujin tidak melakukan tersebut karena ia ingin Lee Ji-hoon ini bergabung dengannya. Maksudnya beneran tulus tanpa terpaksa, gak seperti Jang Hyun atau Seo Sung-un. Hal itu karena Yujin tahu Choi Dong-soo adalah orang yang sangat teliti. Yujin tahu kalau Choi Dong-soo membuat rencana untuk memanfaatkan Lee Ji-hoon sepanjang hidupnya, dan pastinya ia juga memiliki bukti pembunuhan yang dilakukan Ji-hoon. Hal ini membuat Choi Dong-soo tahu gimana caranya mencekik Lee Ji-hoon. Nah, satu-satunya cara Lee Ji-hoon keluar dari Choi Dong-soo adalah dengan membunuhnya yang memiliki kelemahan Lee Ji-hoon. Ya, walaupun Choi Dong-soo mati, kelemahan Lee Ji-hoon tetaplah ada. Tapi Yujin ini ternyata bisa menghapus rekam jejak kejahatan yang Ji-hoon lakukan selama ini. Tapi Ji-hoon sadar kalau Yujin memanfaatkannya untuk membunuh Choi Dong-soo. Kelemahan Lee Ji-hoon inilah yang dimanfaatkan Il-hae. Namun Yujin berkata kalau kelemahan Lee Ji-hoon adalah kasus pembunuhan yang tidak terpecahkan. Dan Yujin tidak akan menggunakan kasus itu seperti Choi Dong-soo. Kasus pembunuhan yang belum terpecahkan akan Yujin akhiri. Oh, jadi di sini Choi Dong-soo dan Yujin itu sama-sama tahu rahasia kelemahan Lee Ji-hoon. Bedanya, Choi Dong-soo itu yang menutupi kasus dan yang punya barang bukti kalau Ji-hoon juga pembunuh. Dan Choi Dong-soo manfaatin itu semua buat nekan Lee Ji-hoon biar bisa dimanipulasi. Sementara Yujin ini ngasih jalan keluar. Kalau mau keluar dari jerat Choi Dong-soo, ya mau gak mau bunuh orangnya kan. Dengan begitu, Choi Dong-soo gak punya kendali lagi. Tapi kelemahan Ji-hoon ini bisa diakhiri dengan menghapus rekam jejak kriminalnya. Oke, berarti Choi Dong-soo ini emang gak berniat menghapus semua barang bukti dan kasus pembunuhan itu, biar dia bisa mengendalikan Lee Ji-hoon. Jadi walaupun Yujin menghapus
jejak kriminal Jihoon sekarang, selagi Choi Dong-soo masih hidup, ya sama aja bohong kan? Wah, masuk akal sih. Di sini Jihoon penasaran gimana Eugene mengakhiri kasus pembunuhan yang tak terpecahkan. Tapi seperti biasa, Eugene punya backup polisi. Jadi walaupun masalah ini bakal ramai di publik, seperti biasa masyarakat bakal cepat lupa. Mendengar hal itu, akhirnya Lee Ji-hoon pun sepakat untuk bekerja sama dengan Eugene. Tapi Eugene ini sempat penasaran, kalau bukan karena kelemahan Choi Dong-soo, apa yang bikin Lee Ji-hoon ini nekat ngambil resiko sebesar itu buat mengkhianati Choi Dong-soo. Tapi Lee Ji-hoon ini berkata kalau Choi Dong-soo itu sudah terlalu tua. Di sisi lain, di perusahaan Choi Dong-soo, Jong-gun ini bingung. Ngapain Choi Dong-soo membuang kesempatan buat nangkep Eugene? Tapi Choi Dong-soo menjawab kalau Jong-gun benar. Sepertinya dia udah terlalu tua. Gila nggak sih? Bisa sama gitu jawabannya sama Lee Ji-hoon. Oke, sekarang kita beralih ke pemeran utama kita, yaitu Park Hyung-suk yang akhirnya liburan dan pulang kampung. Wah, tumben-tumbenan nih. Akhirnya kita bisa melihat original story dari Lookism setelah sekian lama, yaitu kehidupan Hyung-suk bersama ibunya di kampung. Tapi yang tak disangka, Hyung-suk ini malah ketemu sama orang yang pernah membuli Hyung-suk dan menyebutnya Pikachu. Sayangnya, tukang bully ini gak sadar Hyung-suk udah berbeda drastis sampai gak dikenali. Tiba-tiba, ibu Hyung-suk ini datang membawa gerobak berisi barang bekas. Tanpa basa-basi, mereka ngatain ibu Hyung-suk. Dan mendengar hal itu, Hyung-suk pun menendang bola ke arah wajah mereka dan mengusir mereka, lalu mereka pun kabur. Melihat ibunya, Hyung-suk pun membantunya mendorong gerobak itu. Ibunya tak menyangka Hyung-suk pulang dan ternyata berubah sangat drastis karena diet. Sesampainya di rumah, ibunya menyiapkan makanan untuk Hyung-suk. Melihat makanan tersebut mengingatkan Hyung-suk yang dulu begitu manja dan kekanak-kanakan tidak menghargai makanan ibunya. Tapi kini ia meminta maaf dan menangis pada ibunya. Namun melihat hal itu membuat ibunya bangga dan tak menyangka Hyung-suk sudah tumbuh dewasa. Beberapa saat kemudian, saat Hyung-suk mencuci piring ibunya, penasaran apa yang ingin Hyung-suk ketahui sampai pulang saat liburan. Hyung-suk pun memberi foto Park Ji-young dan menanyakan apakah ibunya kenal orang tersebut. Melihat foto itu, seketika itu ibunya Hyung-suk shock dan terjatuh. Lalu bertanya pada Hyung-suk, "Dari mana kau mendapatkan ini? Siapa yang memberikannya padamu?" Tanya ibu Hyung-suk membuatnya bingung dan bersambung. Wah, nah menurut kalian siapa yang dibunuh Lee Ji-hoon sampai harus Choi Dong-soo yang menutupi kasus tersebut? Jangan bilang Kim Ga-bryong lagi. Kan Lee Ji-hoon lagi nyari Park Ji-young, orang yang lagi nyari siapa pembunuh Kim Ga-bryong sampai nyalahin ke Do-gyu. Salah satu orang yang ngerti kematian Ga-bryong kan kalau gak salah elit kan, nama asli Choi Dong-soo. Apalagi kasus pembunuhan ini aja sampai bikin publik heboh. Terakhir kali Ga-bryong diperlihatkan saat hidup sebagai politisi yang ikut pemilu. Gila sih kalau beneran teori konspirasi. Coba tulis pendapat kalian di komentar. Sekarang aku paham kenapa Lookism ini begitu ribet antara kubu-kubu Foreman Crew. Di pihak Eugene pengen membunuh Choi Dong-soo. Di pihak Choi Dong-soo, pergerakan yang terbaru cuma Jong-gun yang akhirnya batal membawa Eugene. Jung-go juga baru punya rencana untuk membunuh seseorang. Di pihak Park Hyung-suk, hostel Big Mama minta bantuan Vasco. An Hyung-sung dari Ansan mau balas dendam. Big Deal punya hutang budi sama Hyung-suk. Godok punya aliansi sama Big Deal. Apalagi Il-hae dalang dibalik insiden anjing Pongsam. Hyung-suk sendiri mau membubarkan Foreman Crew yang terakhir yaitu Il-hae. Sampai di adegan terakhir, ibu Hyung-suk ini shock melihat foto Park Ji-young. Jangan-jangan teori fans beberapa bulan yang lalu soal Park Ji-young itu ayah Hyung-suk benar lagi. Gak tahu deh. Coba tulis pendapat kalian di komentar ya. Oke, itu aja untuk podcast kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena gue sabar buat ketemu kalian di video selanjutnya. Bye-bye.